Izin melaporkan kondisi gereja Paroki Borong. Kira-kira Ya Allah. Bapakku. Korban jiwa gempa NTT terus bertambah. Data sementara BNPB, 38 orang tewas akibat bencana ini. Libur panjang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia, ribuan kendaraan memasuki kawasan wisata Puncak. Gladi bersih demo udara jelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pesawat-pesawat TNI Angkatan Udara hiasi langit Jakarta. Halo, selamat sore pemirsa. Sejumlah 5 kabupaten di Nusa Tenggara Timur terdampak gempa hebat bermagnitudo 7. Jumlah korban tewas kini mencapai lebih dari 30 orang, tepatnya 38 orang. Relawan untuk penanganan gempa juga sangat dibutuhkan. Bersama saya David Silahoy, Anda menyaksikan Sindo Sore. Korban jiwa gempa NTT terus bertambah. Data sementara 38 orang meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah NTT. Data sementara BNPB hingga pukul 15.30 sore tadi, 38 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Selain itu, 2 orang mengalami luka berat dan 11 orang terluka ringan. Bencana ini juga berdampak pada sekitar 2.000 warga yang terpaksa mengungsi atau mengevakuasi mandiri. Tim gabungan kembali mengevakuasi 1 korban tertimpa reruntuhan ruang tunggu pelabuhan Lorensai di Maumere, Nusa Tenggara Timur. Tim gabungan mengevakuasi para korban yang tertimpa reruntuhan bangunan ruang tunggu pelabuhan Lorensai. Insiden ambruknya atap dan tembok bangunan terjadi saat area ruang tunggu dipadati oleh para penumpang dan warga. Guncangan hebat memicu kerusakan struktural hingga material bangunan roboh dan menimpa warga yang berada di bawahnya. Beberapa korban dievakuasi dalam kondisi tewas, dilarikan ke rumah sakit TC Healers Maumere. Sebelumnya gempa bumi kuat mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu dini hari. BMKG memutakhirkan kekuatan gempa menjadi magnitudo 7,7 dengan pusat gempa berada 30 km timur Laut Mbai, Nagekeo pada kedalaman 15 km. Gempa terjadi pada pukul 4.58 waktu Indonesia Barat dan BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Masyarakat di wilayah terdampak diminta tetap tenang, menjauhi pantai dan tepian sungai, serta mengikuti informasi resmi BMKG. Data tersebut merupakan pemutakhiran BMKG setelah sebelumnya gempa tercatat magnitudo 7,0. Merespon gempa magnitudo 7,7, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena meminta seluruh pihak bergotong royong memberikan bantuan sesuai kemampuan. Dalam kondisi darurat, Gubernur NTT berjanji akan bertanggung jawab nantinya jika ada toko-toko yang membagikan makanan minuman. Bantu dulu korban, nanti hitung-hitungan terkait dengan urusan kebencanaan kita hitung bisa belakangan. Tapi kami minta semua toko-toko makanan minuman yang ada di Flores untuk jangan sungkan-sungkan untuk memberikan bantuan dulu kepada korban melalui pemerintah. Nanti hitung-hitungan terkait dengan bantuan ini akan kita lakukan di kemudian hari. Yang penting
bantu dulu korban jangan sampai ada yang tidak bisa makan minum dalam situasi kayak ini. Ini saja dari saya sebagai awal, nanti sepulang dari Flores nanti sore kami dan Pak Kapolda, Pak Dandan mau ke sana, nanti baru kita akan sampaikan lebih detail. Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan kesiagaan pemerintah terhadap penanganan pada masa awal pasca gempa di wilayah NTT. Pemerintah juga terus memantau perkembangan situasi di wilayah terdampak. Pertama-tama tentunya kami menyampaikan duka cita yang mendalam terhadap adanya beberapa yang dilaporkan kepada kami, ada beberapa korban meninggal dunia akibat gempa tersebut. Dan kami tadi pagi juga sudah melapor kepada Bapak Presiden dan kami berkoordinasi dengan Menteri Menko PMK. Kemudian kami juga tadi pagi sudah berkoordinasi dengan Kepala Basarnas, kemudian dengan Kepala BMKG yang juga sempat memberikan peringatan dini akan potensi terjadinya tsunami, tetapi alhamdulillah peringatan dini tersebut sudah dicabut dan memang di beberapa tempat ada kenaikan muka air tetapi masih tidak terlalu besar. Dan kami juga tadi pagi sudah sempat berkomunikasi langsung dengan Gubernur Nusa Tenggara Timur untuk sekali lagi kita semua baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat, tanggap darurat cepat untuk terutama segera mengatasi keadaan di awal-awal kejadian. Ada dilaporkan beberapa yang masih ada di reruntuhan dan beberapa bangunan-bangunan termasuk ada pelabuhan di ada satu pelabuhan yang tadi dikirimkan kami juga di Maumere, itu ada reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh. Nah, kami minta untuk segera dicek apakah ada korban di reruntuhan tersebut gitu. Dan kami juga men-standby-kan di Halim bila mana sewaktu-waktu diperlukan perbantuan dari pemerintah pusat, kami sudah siap-siagakan. Angkatan Udara menyiagakan semua kemampuan, semua potensi yang ada untuk membantu baik evakuasi, dorong logistik, kemudian membantu juga personil kami, baik yang Pasgat, kemudian tenaga kesehatan, semua sudah siap bergerak. Kebetulan beberapa Hercules tidak terlibat juga di dalam kegiatan demo udara ini dan kita sudah fokus ke sana. Saya sudah lapor ke Panglima TNI dan arahan beliau segera yang bisa kita bantu, kita bergerak bersama dengan elemen bangsa yang lainnya, dari Basarnas, dari BNPB, semua kita bergerak, dari matra-matra lain, dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Kita sudah mulai bergerak ke sana. Gempa magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur, BMKG sempat memperingatkan potensi tsunami dan warga di sejumlah wilayah pesisir Sulawesi Selatan dan Tenggara panik setelah air laut sempat naik ke kawasan pantai. Air laut di anak jadi di masyarakat dia Air laut di Pelabuhan Bonerate, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan tiba-tiba surut usai gempa magnitudo 7,7 mengguncang dengan pusat gempa di wilayah Laut Flores. Air laut surut membuat anak buah kapal panik. Usai surut, kawasan Bonea pesisir Kepulauan Selayar tiba-tiba diterjang tsunami kecil setinggi 50-an sentimeter. Air laut naik ke daratan dengan arus cukup kuat membawa sampah dan menggenangi permukiman. Air laut juga sempat naik dan memasuki kawasan pesisir pantai Mata Waue, Kampung Bajau, Siotapina, Buton, Sulawesi Tenggara. Warga yang melihat kondisi ini langsung panik dan menjauh dari garis pantai, khawatir terjadinya gelombang tsunami. Kondisi serupa terlihat di pesisir desa Kakenaue, Kecamatan Pasar Wajo. tolong. Sejumlah warga bahkan sempat mengungsi ke puncak atau wilayah yang lebih tinggi karena khawatir terjadi gelombang tsunami.
Kepanikan warga juga dipengaruhi trauma gempa Maumere tahun 1992. Saat itu gempa dan tsunami juga berdampak hingga ke Pulau Buton dan menyebabkan kerusakan jembatan serta rumah warga. BMKG mengeluarkan peringatan dini itu sampai di wilayah Kepulauan Buton, khususnya di Buton Selatan, Buton Kabupaten Buton, bahkan Kolaka juga terdeteksi ada kenaikan tinggi gelombang 0,3 meter sampai 0,5 meter. BMKG sudah mencabut peringatan dini tsunami. Warga yang sebelumnya mengungsi diminta tetap tenang dan kembali ke rumah. Warga diimbau tetap waspada serta mengikuti informasi resmi BMKG. Tim Liputan iNews melaporkan. Gempa Nusa Tenggara Timur magnitudo 7,7 mengejutkan warga terjadi pada pukul 5.58 waktu Indonesia Timur. Guncangan gempa merusak sejumlah bangunan sementara warga berupaya mencari tempat yang lebih tinggi. Guncangan gempa mengejutkan warga sekitar pelabuhan Lorensai, Maumere. Ruang tunggu pelabuhan runtuh membuat warga panik dan menjerit. Warga berlari menjauh dari kawasan pelabuhan. Pusat gempa terjadi di Nagekeo di laut pada kedalaman 15 meter, sekitar 38 km Laut Mbai. Kepanikan warga terjadi saat gempa mengguncang. Warga berlarian menjauhi bangunan yang rusak. Warga wilayah Manggarai mengangkut barang menjauhi bangunan sesaat setelah terjadi gempa. Warga berupaya mencari tempat yang lebih tinggi menjauhi dari kawasan pantai. Sejumlah bangunan hingga kabel listrik rusak akibat gempa. Sementara di pelabuhan Lorensai, Maumere, korban tewas akibat gempa karena tertimpa bangunan. Korban dievakuasi tim Basarnas dibantu warga dan dibawa ke rumah sakit. Sementara warga sebelumnya berlarian meninggalkan berbagai lokasi hingga menimbulkan kepanikan. Hingga saat ini belum diketahui jumlah kerusakan bangunan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Akibat gempa bumi di Sika, puluhan pasien RSUD TC Healers Maumere terpaksa dirawat di tenda darurat di luar gedung. Gempa bumi kuat yang melanda Kabupaten Sika dan sekitarnya memicu kepanikan di RSUD TC Healers Maumere. Demi menjaga keselamatan jiwa dan antisipasi gempa susulan, pihak rumah sakit terpaksa mengevakuasi puluhan pasien. Mereka dirawat di luar gedung dengan memanfaatkan tenda-tenda darurat. Proses evakuasi berlangsung cepat setelah gempa terjadi. Di dalam tenda darurat, perawat dan dokter tetap siaga memberikan penanganan medis. Gempa Flores magnitudo 7,7 juga terasa di kawasan Taman Nasional Komodo, Manggarai Barat, NTT. Turis yang berada di kawasan Taman Nasional terlihat pasrah. Ya, ini pemirsa, para turis, ada ratusan turis yang berada di puncak Pulau Padar, kawasan Taman Nasional Komodo, hanya bisa pasrah dan terduduk saat terasa guncangan gempa. Bahkan dari rekaman video amatir, guncangan gempa terlihat cukup kencang dan para turis berusaha saling mengingatkan untuk tidak panik dan tetap tenang. Oke, don't be panic. Don't be panic. Ya, ratusan turis mancanegara juga terlihat menyelamatkan diri di pinggir jalan kota Labuan Bajo, NTT. Khawatir tsunami menerjang, ratusan turis ini memilih mengamankan diri ke dataran yang lebih tinggi. Wah, itu Yesus. Ya, khawatir tsunami, turis ke dataran tinggi Manggarai Timur, NTT. Jalur Velgaluteng tutup total. Gempa Flores juga mengakibatkan longsor di sejumlah titik dan memutus jalur Trans Flores. Jalur dari kota Ruteng di Wailengga tertutup batuan besar serta batang pohon.
Bahkan muncul retakan di jalan ini. Material longsor juga menimpa tiang dan kabel listrik yang melintasi jalur Trans Flores. Ya, pemirsa, gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur dan gempa tersebut memicu tsunami di sejumlah wilayah pesisir. Oh Tuhan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan, oh Tuhan. Ya, terlihat sejumlah bangunan rusak karena gempa magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur. Salah satu bangunan yang rusak adalah Hotel Jayakarta, Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT. Sejumlah tamu merasakan detik-detik saat gempa mengguncang dan memicu kepanikan. Tamu hotel sontak berlarian keluar gedung dengan membawa barang-barang seadanya. Mereka memperkirakan gempa mengguncang sekitar 5 menit. Gempa susulan kemudian terjadi beberapa kali. Sebelumnya gempa juga mengguncang wilayah 30 km timur Laut Mbai Nagekeo, Nusa Tenggara Timur pada pukul 4.58 waktu Indonesia Barat. Dan NKG melaporkan gelombang tsunami tertinggi terdeteksi di Maurole, Kabupaten Ende dengan ketinggian mencapai 0,94 meter pada pukul 5.27 waktu Indonesia Barat. Selain Maurole, gelombang tsunami juga terdeteksi di sejumlah wilayah lain. BMKG kini telah mencabut peringatan tsunami dan mengimbau agar masyarakat tetap waspada serta menjauhi wilayah pesisir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG telah mencabut peringatan dini tsunami di wilayah Mbai Nagekeo, NTT. Melalui unggahan di akun Instagram resmi milik BMKG, Info BMKG, peringatan dini tsunami di NTT telah dicabut. Sebelumnya peringatan dini tsunami disebabkan oleh gempa magnitudo 7,7. Gempa bumi tektonik terjadi pada pukul 4.58 waktu Indonesia Barat di wilayah Mbai Nagekeo, NTT. Dengan memperhatikan kondisi terkini terkait dengan hasil observasi tinggi muka laut di wilayah terdampak, tidak ada lagi kenaikan muka air laut signifikan yang membahayakan, maka peringatan dini tsunami dinyatakan berakhir pada pukul 7.30 WIB. BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan dan ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut, serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Untuk itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Ini adalah mekanisme gempa yang diakibatkan oleh sesar naik busur belakang Flores ya, dan gempa 7,7. Jadi di belakang busur Flores ini ada potensi gempa dengan maksimum 7,8, 7,9. Hari ini sudah rilis 7,7. Jadi dari sejarah yang ada itu pernah terjadi tahun 1992 itu dengan magnitudo 7,5. Ini juga sangat luar biasa kerusakannya waktu itu. Jadi ini sudah hampir 30 tahun terjadi lagi. Jadi nanti kita akan terus monitor aktivitas gempa susulan. Jadi nanti BMKG akan terus monitor aktivitas gempa susulannya dan akan terus menyampaikan ke masyarakat. Dan tentunya tadi sudah disampaikan, kita sudah akhiri, tapi tentunya kita akan terus memonitor aktivitas tinggi muka air laut yang akan tercatat di stasiun-stasiun terdekat kita. Sementara ada laporan kerusakan. Yang pertama adalah kategori kerusakan sedang hingga berat. Ada beberapa bagian tembok rumah sederhana roboh, yaitu di wilayah Maumere, kemudian Manggarai Barat, dan juga Labuan Bajo, sekitar 4 sampai dengan 5 mmi. Kemudian yang kedua, kategori kerusakan sedang di Pelabuhan Maumere dan Hotel Jayakarta Bajo dengan sekitaran 6 sampai dengan 7 mmi. Kemudian BMKG akan melakukan survei ke lokasi terdampak dimulai hari ini. Libur panjang dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, ribuan kendaraan memasuki kawasan wisata Puncak. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini.
Libur panjang dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 tahun, ribuan kendaraan memasuki kawasan wisata Puncak. Akibat meningkatnya volume kendaraan ini, antrian panjang pun terjadi mulai dari exit tol Ciawi hingga Megamendung. Ya, ini macet sekali pemirsa. Meningkatnya jumlah volume kendaraan menuju kawasan wisata Puncak Cisarua, Bogor pada Sabtu pagi membuat antrian panjang kendaraan terjadi mulai dari exit tol Ciawi hingga Megamendung atau sekitar 5 km. Dan momen libur panjang akhir pekan yang bersama dengan libur Hari Kemerdekaan RI yang jatuh pada hari Senin besok dimanfaatkan wisatawan untuk berlibur dan bersilaturahmi. Nah, sementara itu bertepatan dengan terjadinya antrian kendaraan, dimanfaatkan sejumlah petugas kepolisian yang berjaga menuju kawasan wisata Puncak ini dengan memasangkan bendera berukuran kecil pada setiap kendaraan. Pemasangan bendera ini bertujuan untuk menghormati jasa para pahlawan serta sebagai wujud patriotisme kepada bangsa. Tercatat pada Sabtu pagi sekitar 2.500 kendaraan melintas di kawasan wisata Puncak. Saya dari Lenteng Agung. Mau ngapain di sini? Pemilik catering dari RT. Jalan-jalan? Iya. Tadi dikasih apa sama polisinya? Bendera. Dikasih bendera? Memperingati HUT RI 81. Ya, bertugas untuk melancarkan arus wisata di Jalan Wisata Puncak. Dan kami juga memberikan bendera serta memasangkan kepada pengendara yang melintas di jalur wisata Puncak. Ya, memasuki libur panjang akhir pekan, ratusan warga Jakarta memadati Terminal Bus Grogol, Jakarta Barat. Mereka ingin menghabiskan waktu di kampung halaman bersama keluarga. Terminal Bus Grogol, Jakarta Barat dipadati ratusan warga Jakarta. Mereka memilih pulang kampung, menghabiskan momen libur panjang akhir pekan dalam rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Para penumpang terlihat membawa berbagai barang bawaan dan menunggu kedatangan bus. Harga tiket bus pun terbilang normal, berkisar antara Rp140 hingga Rp180.000. Dalam rangka apa ini Ibu pulang kampung? Karena ada hari libur mau Agustusan. Oh, mau merayakan Agustusan di kampung. Karena ada tanggal merah, jadi kita ke sono. Berapa hari rencananya di kampung, Bu? Ya sekitar nanti Senin udah kesini lagi. Senin aku pasang. Bu, untuk tiket berapa, Bu? 140. Normal atau naik? Ya kayaknya naik gitu deh. Pengen kumpul aja sama keluarga. Nah, untuk tiket gimana, Pak? Tiket masih sama sih. 150. Normal, Pak? Normal. Arus keberangkatan penumpang diperkirakan terus meningkat menjelang Hari Perayaan Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, gladi bersih demo udara digelar pagi ini di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Kegiatan ini menjadi persiapan terakhir sebelum pesawat-pesawat TNI Angkatan Udara tampil menghiasi langit Jakarta pada peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Gladi bersih melibatkan 4 jenis pesawat, yaitu pesawat tempur, pesawat intai, pesawat angkut, serta helikopter. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pesawat tempur Rafale, pesawat tempur buatan Prancis yang akan turut menghiasi langit Jakarta. Dalam kegiatan ini, konsep open home base juga dibuka sehingga masyarakat dapat menyaksikan secara langsung rangkaian gladi bersih. Sebanyak 81 pesawat akan menampilkan aksinya pada 17 Agustus mendatang dengan demo udara yang akan berlangsung di langit Jakarta, tepatnya di atas kawasan Monumen Nasional atau Monas. Apa bedanya tahun ini dengan tahun lalu? Tahun ini kami mempunyai beberapa pesawat yang baru saja memperkuat Angkatan Udara. Misalnya Rafale, pesawat tempur, kemudian ada pesawat A400, kemudian juga pesawat terbang tanpa awak, ANKA, yang kita terbangkan dari Pontianak untuk memantau pergerakan pesawat yang ikut demo udara. Jadi bedanya ya kita sekarang sudah punya pesawat baru, walaupun nanti akan bertahap juga akan datang pesawat-pesawat lainnya, tetapi pesawat yang baru yang ada, yang sudah kami terima, kami libatkan semua untuk kegiatan demo udara. Itu. Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan persiapan upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka telah mencapai 99%. Seluruh rangkaian persiapan telah dievaluasi untuk memastikan pelaksanaan upacara berjalan lancar. Kami siap untuk nanti hari Senin
memberikan yang terbaik kepada seluruh rakyat Indonesia. Dan dalam kesempatan ini kami selaku Ketua Panitia Nasional dan selaku penanggung jawab ingin menyampaikan terima kasih kepada seluruh yang terlibat di dalam proses baik mulai proses seleksi dan proses latihan di setiap tempat masing-masing sampai kemudian kita berlatih bersama-sama sampai hari ini tadi seluruh unsur mulai dari peserta upacara. Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming mengukuhkan 76 anggota Paskibraka di Istana Negara pada Sabtu sore. Paskibraka Julita Rista Lestari dari Kalimantan Timur memimpin penghormatan umum kepada bendera merah putih saat lagu Indonesia Raya dikumandangkan, sekaligus menerima penyematan PIN Paskibraka oleh Wakil Presiden. Para anggota Paskibraka ini mengucapkan ikrar Putra Indonesia sebelum dikukuhkan. Puluhan Paskibraka tingkat nasional ini akan bertugas pada hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka yang jatuh pada hari Senin mendatang. Seperti tahun-tahun sebelumnya, alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan. Tadi sudah kita lihat 76 dari mewakili 38 provinsi, semuanya sehat dari semenjak masuk pemusatan sampai tadi dikukuhkan. Mudah-mudahan semuanya besok bisa melaksanakan tugas dengan lancar. Selain di tingkat pusat, di tingkat daerah juga gubernur, bupati, wali kota juga sudah mengukuhkan sekarang secara beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan, dan semuanya akan sama-sama bertugas di 17 Agustus 2026 nanti. Pemirsa, Istana mengirimkan undangan bagi Presiden dan Wakil Presiden terdahulu untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia di Istana Merdeka. Namun tidak semua eks-presiden bisa hadir. Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono yang tengah menjalani cek kesehatan di luar negeri tidak bisa hadir. Sejumlah persiapan terus dimatangkan menyambut peringatan kemerdekaan ke-81 RI di Istana Merdeka Senin mendatang. Selain persiapan pasukan upacara dan paskibraka, undangan upacara juga sudah disebar, termasuk pada para presiden dan wapres terdahulu. Namun hingga Kamis kemarin, belum seluruh mantan presiden dan wapres yang mengkonfirmasi hadir. Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono dipastikan tidak hadir dalam perayaan HUT RI ke-81 karena tengah menjalani cek kesehatan rutin di luar negeri. Sementara untuk Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri belum memberikan konfirmasi kehadiran. Presiden SBY kebetulan sedang menjalani medical check up, sebenarnya pemeriksaan rutin aja, sehingga posisi kemungkinan besar beliau tidak akan dapat menghadiri upacara detik-detik peringatan proklamasi. Berbeda dengan SBY dan Mega, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dipastikan akan hadir sebagai tamu undangan upacara kemerdekaan RI di Istana Merdeka 17 Agustus mendatang. Usai melayani warga yang ingin berfoto di kediamannya di Solo, Jokowi bertolak menuju Bandara Adi Sumarmo Solo untuk berangkat ke Jakarta. Di Jakarta, Jokowi akan menghadiri sidang tahunan MPR RI pada hari ini dan upacara peringatan kemerdekaan RI di Istana Merdeka Senin mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Meski di balik dinding penjara, perlombaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia berlangsung semarak. Warga binaan di Lapas Kelas 1 Cipinang, Jakarta pun antusias mengikuti aneka lomba. Sorak-sorai dan tawariang warga binaan mewarnai Pekan Olahraga dan Seni di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Cipinang, Jakarta. Sejumlah warga binaan dan petugas lapas antusias mengikuti beragam perlombaan untuk memeriahkan peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI. Mulai dari lomba pancing kerupuk, memindahkan jepit sedotan ke botol, memindahkan air dengan mata tertutup, hingga tarik tambang.
Kegiatan olahraga dan perlombaan ini menjadi bagian dari pembinaan jasmani warga binaan yang tak hanya digelar saat perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, tapi rutin dilakukan. Pos kelas 1 Cipinang mengadakan lomba tradisional dalam rangka Pekan Olahraga dan Seni bagi warga binaan dan petugas. Jadi kami melaksanakan lomba bermacam-macam, baik futsal, voli, tenis meja, dan yang pegawainya pun kami mengundang seluruh lapas rutan se-Jakarta. Jadi ini dalam rangka memeriahkan, memberikan semangat, motivasi kepada warga binaan biar mereka sehat, tampil sportif, dan turut berpartisipasi dalam rangka mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan melahirkan atlet-atlet dari dalam lapas kelas 1 Cipinang. Tidak hanya mengejar gelar juara, para pemenang juga mendapatkan hadiah menarik. Selain memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, kegiatan ini juga menjadi wadah mempererat kekompakan antar warga binaan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Semangat menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga dilakukan oleh sejumlah mahasiswa di Kendal, Jawa Tengah dengan membersihkan dan menghias makam pahlawan Hizbullah. Tak hanya mahasiswa, siswa SDN Mojosongo 3 Solo, Jawa Tengah menyambut Hari Kemerdekaan dengan mengikuti kegiatan aksi massal mencuci bendera merah putih. Suasana gotong royong terlihat di Kompleks Makam Pahlawan Hizbullah Jumat pagi. Personil Koramil Kaliwungu dan Polsek Kaliwungu bersama pemerintah Desa Kerajaan Kulon, PACGP Ansor Kaliwungu, mahasiswa KKN Universitas Wahid Hasyim, serta keluarga pejuang membersihkan rumput liar yang menutup area makam. Mereka juga mengecat pagar makam, memperbaiki bagian bangunan yang mulai rusak, serta mengganti bendera merah putih di makam Kiai Haji Ibrahim agar tampak lebih rapi menjelang peringatan Hari Kemerdekaan. Ini merupakan bentuk kepedulian dan perhatian pemerintah serta seluruh elemen masyarakat untuk ikut merawat dan menjaga makam para pejuang kemerdekaan. Kita melaksanakan pembersihan, ini merupakan pejuang Hizbullah yang ada di Kaliwungu. Harapannya dengan kehadiran kita tetap bisa merawat dan tahu sejarah perjuangan para pejuang Hizbullah. Tak hanya para personil dan para mahasiswa, semangat menyambut Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga dirasakan oleh para siswa Sekolah Dasar Negeri Mojosongo 3 Solo, Jawa Tengah. Mereka terlihat semangat mengikuti kegiatan aksi massal mencuci bendera merah putih. Dengan penuh keceriaan, kebersamaan, dan kekompakan, para siswa-siswi ini mencuci bendera dalam satu wadah secara bergantian. Mencuci bendera dan menjemurnya wangi, bersih, dan warnanya nggak pucat. Karena melambangkan nasionalisme, sebentar lagi sudah mau Hari Kemerdekaan Indonesia. Aksi mencuci bendera merupakan kegiatan ekstrakurikuler bertujuan untuk meningkatkan semangat nasionalisme, patriotisme, dan menanamkan rasa cinta tanah air sejak usia dini, sekaligus mengajarkan anak-anak untuk mandiri. Tim Liputan iNews melaporkan. Ramaikan HUT ke-81 Republik Indonesia, Pesta Rakyat Semarak Jiwa Nusantara digelar di Taman Mini Indonesia Indah. Kami ajak Anda melihat seperti apa keseruannya di sana. Kita bergabung dengan rekan Selena Yahya, langsung dari TMII. Ya, halo Selena, apa kabar? Nih, apa informasi dari Pesta Rakyat Semarak Jiwa Nusantara di Taman Mini Indonesia Indah? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Kabar saya baik banget nih karena mau menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-81. Saya sekarang berada di Taman Mini Indonesia Indah yang mana banyak sekali anjungan yang mengadakan lomba dari Pesta Rakyat, bagian dari Pesta Rakyat. Selain itu juga Taman Mini Indonesia Indah menyiapkan atau memfasilitasi beberapa lomba-lomba seperti tadi ada balap karung, kemudian juga ada bakiak dan masih banyak lagi. Saat ini saya sedang berada di Anjungan, Sumatera Barat, yang mana ini adik-adik dari Sanggar Tari atau Diklat Sumatera Barat ini sedang melakukan
lomba dari makan kerupuk nih. Jadi ini kalau dilihat banyak banget adik-adik yang lagi mau siap-siap lomba makan kerupuk. Halo Dek, boleh ngobrol sebentar? Dengan adik siapa? Eliza. Tadi ada lomba apa aja di sini? Lomba kelereng, terus bendera sama paku sama kerupuk. Dari jam berapa nih tadi? Jam 2. Ini dari mana sih, Dek? Dari Anjungan Sumatera Barat. Berarti emang biasa diklatnya atau latihannya di sini gitu ya? Iya. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Ya pemirsa, begitulah tadi keseruan saya berbincang dengan salah satu peserta yang mengikuti lomba makan kerupuk yang ada di Anjungan Sumatera Barat. Dan di sini masih banyak anjungan-anjungan lain juga yang menyediakan atau melaksanakan pesta rakyat berupa lomba-lomba menarik dalam rangka memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-81. Sementara itu David, kembali ke Anda. Oke, baik. Langsung aja ikut lomba makan kerupuknya ya Selena. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, memeriahkan Hari Kemerdekaan, warga Surabaya ikut lomba ketangkasan ala Ninja Warrior. Sementara di Kendal, Jawa Tengah digelar lomba tangkap lele dengan tangan kosong di sungai. Bergelantungan di tali flying fox hingga berjalan di atas tongkat bambu di sungai, warga Surabaya antusias ikut lomba Agustusan yang berbeda dari biasanya. Peserta juga harus lewati ban bekas yang mengapung, gelantungan di pelepah pisang, hingga kayu sepeda di jembatan papan. Dalam lomba acara Ninja Warrior yang terkenal ini, peserta dituntut kecepatan dan keseimbangan tubuh mereka. Jika gagal, mereka harus basah kuyup karena tercebur ke sungai. Yang lebih menarik, peserta harus memakai kostum unik untuk lewati 5 rintangan berhadiah Rp300.000. Ini kostum hantu kali, bukan hantu rimba. Persiapannya berapa lama? Persiapannya 3 hari. 3 hari buat ini ya? Iya, 3 hari. Dari bahan apa aja nih? Ini dari bahan pertama apa ini? Kayu. Banyak dari hulu sama suplek. Terus ini tali rafia. Sementara di Kendal, warga Desa Karangayu, Kecamatan Cepiring menggelar lomba tangkap lele di sungai irigasi. Aksi para peserta saat berusaha menangkap lele mengundang gelak tawa warga. Karena menangkap lele yang licin dengan tangan kosong bukanlah perkara mudah. Sebelum perlombaan dimulai, warga bergotong royong membersihkan sungai agar alirannya tetap terjaga. Melalui lomba yang sederhana ini, warga desa membuktikan bahwa semangat kemerdekaan dapat dirayakan dengan kegiatan sederhana yang menghibur namun penuh makna. Dari Surabaya, Jawa Timur dan Kendal, Jawa Tengah, Rahmat Ilyasan dan Edi Prayetno, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo menantang Dr. Tifa membuktikan tudingan ijazah palsu yang dialamatkan kepadanya. Informasinya hadir usai jeda berikut. Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan Dr. Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang adalah pembuktian dari pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa Jumat siang. Agenda sidang merupakan pembuktian dari pemohon. Dalam sidang kali ini, tim Dr. Tifa menghadirkan sejumlah bukti. Salah satunya putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dr. Tifa juga membantah mangkir dari persidangan sebelumnya. Ia pun menyatakan pihaknya menunggu banding dari JPU. Ya, tidak benar bahwa saya tidak hadir. Saya ada di pada tempat tersebut. Tetapi Anda semua juga bisa melihat melalui live streaming yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan boleh dikata tidak jadi dilakukan. Ya, karena
pastilah hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahu bahwa kami sedang menjalankan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu maka sidang kemarin berlangsung amat sangat singkat. Pada amar putusan yang sudah diketok palu oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah jelas ya, 23 Juli 2026 sudah jelas bahwa sidang saya sudah dinyatakan batal demi hukum, ya. Artinya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tim jaksa meminta Dr. Tifa kembali melakukan wajib lapor. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Sebelumnya dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tim jaksa meminta Dr. Tifa kembali melakukan wajib lapor. Permintaan ini pun dinilai kuasa hukum Dr. Tifa sebagai keraguan-raguan JPU terhadap status Dr. Tifa. Sidang pembacaan dakwaan Dr. Tifa yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditunda hingga 27 Agustus 2026. Penundaan dilakukan karena Dr. Tifa tidak hadir di persidangan. Sebelum sidang ditutup, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim mewajibkan Dr. Tifa melakukan wajib lapor. Namun hal itu dinilai kuasa hukum Dr. Tifa mencerminkan keraguan-raguan tim jaksa atas status Dr. Tifa. Panggil kembali akan kami panggil kembali untuk kesempatan berikutnya. Namun sebelum sidang ditutup, kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis, karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Maaf tuh. Ya nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Nanti berikutnya kita tetapkan begitu ya. Begitu ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum untuk mewakili gitu ya. Belum mendampingi. Enggak, saya nanggapi begini aja. Dikatakan enggak usah Pak ya. Kalau memang wajib lapor kembali berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Begitu ya. Karena ada pukul 09.00 gitu ya. Ya, sidang selesai ditutup. Majelis hakim pun belum menyanggupi permintaan jaksa terkait wajib lapor Dr. Tifa. Selanjutnya sidang akan kembali digelar pada Kamis 27 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Sidang pra-peradilan jilid 4 yang diajukan Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan gugatan ini masih berfokus pada pengujian keabsahan status pencekalan Roy Suryo ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya. Setelah sempat ditunda pada 7 Agustus lalu, sidang pra-peradilan jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy Suryo menggugat terkait status pencekalan ke luar negeri dirinya oleh Polda Metro Jaya. Agenda sidang adalah pembacaan permohonan pra-peradilan yang disampaikan tim kuasa hukum Roy Suryo. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum Roy menyatakan pencekalan atas diri pemohon telah kadaluarsa dan tidak berlaku lagi. Sidang yang juga dihadiri oleh tim Bitkum Polda Metro Jaya selaku termohon berlangsung kurang lebih selama 1 jam. 2 atau 3 hal. Pertama soal pencekalan. Jadi pencekalan itu pertama harusnya memang sudah berakhir, dan yang kedua harusnya Mas Roy dalam kondisi yang tidak lagi dicekal. Tetapi pencekalan awalnya itu sendiri sudah cacat hukum karena tidak disampaikan kepada tersangka, dalam hal ini Mas Roy. Jadi kita mengatakan tidak hanya sudah berakhir tapi juga cacat hukum. Ada bukti nggak bahwa saya tidak menerima pemberitahuan SPDP dan lain sebagainya? Jelas. Padahal dengan mudahnya harusnya termohon itu bisa menyampaikan kepada saya, karena saya itu selalu tertib. Mulai dari awal November sampai dengan terakhir wajib lapor, dan itu sejumlah 30 kali saya sudah wajib lapor. 2 atau 3 minggu pertama itu seminggu 2 kali, Senin Kemis, berikutnya setiap minggu. Itu kan ada kesempatan. Kalau memang penyidik mau melakukan pada saat itu, pada saat wajib lapor, surat itu disampaikan. Ini loh ada perkembangan SPDP. Ini loh ada surat pencekalan. Saya pastikan saya tidak
tidak menerima sama sekali. Jadi itulah makanya kami ajukan pra-peradilan yang keempat ini. Terkait agenda lanjutan persidangan, saat ini belum dapat dipastikan dan masih menunggu jadwal resmi yang akan ditentukan oleh majelis hakim dalam beberapa pekan ke depan lantaran ada beberapa hari libur nasional. Dari Jakarta, Selena Yahya, Ade Supriyatna, iNews melaporkan. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon langkah Dr. Tifa yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara tudingan ijazah palsu miliknya. Jokowi meminta Dr. Tifa untuk mengikuti pokok perkara agar kasus ijazah dirinya segera tuntas. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mempertanyakan alasan Dr. Tifa dalam mengajukan pra-peradilan kasus tudingan ijazah palsu miliknya. Jokowi menyebut jika Dr. Tifa yakin ijazahnya palsu, maka sebaiknya segera dibuktikan di persidangan pokok perkara. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti. Tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai. Masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa, Pak? Kalau siap hadir kalau hadir, kan sudah saya sampaikan saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. Jokowi juga lagi-lagi menegaskan siap hadir di persidangan dengan membawa seluruh dokumen akademik miliknya termasuk ijazah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pakar telematika yang juga tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, menjawab pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menantangnya mengikuti sidang pokok perkara di PN Jakarta Timur dan bukan malah melakukan pra-peradilan. Roy Suryo justru menyebut Jokowi tidak mengerti hukum. Kami juga menantang ya, menjawab. Kan ada orang di sana yang bilang, kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum. Dia baca dulu ya kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau ada yang namanya pra-peradilan, itu menunda pokok perkara. Kalau dia melakukan malah nabrak, nyuruh itu, dia melanggar hukum, dia harus ditangkap malah. Kita ke informasi lainnya pemirsa, dihantam badai dan gelombang tinggi, sebuah kapal cepat berpenumpang kandas di pintu muara pelabuhan Kota Padang, Sumatera Barat. Proses evakuasi ratusan penumpang berlangsung dramatis. Dihantam badai dan gelombang tinggi, kapal Mentawai Fest yang membawa 250 penumpang dari Kepulauan Mentawai menuju Kota Padang kandas di pintu muara pelabuhan Muara Padang, Sumatera Barat. Gelombang setinggi 3 meter membuat kapal tak bisa bersandar dan terombang-ambing di tengah lautan. Evakuasi berlangsung dramatis. Tugas gabungan dibantu nelayan dan warga mengevakuasi kapal dengan cara menariknya menggunakan tali dari dok dermaga. Penarikan dilakukan dengan bantuan kapal motor lain dan tenaga manusia. Setelah 6 jam, akhirnya seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat. Suasana haru serta tangis bahagia mewarnai kedatangan penumpang yang sudah ditunggu oleh pihak keluarga di dermaga. Lumayan takut lah ya Bang ya, karena kan ombaknya lumayan besar juga tadi itu. Nah, jadi untuk kan suasana di dalam juga mulai agak-agak ricuh gitu Bang. Mulai panik ya? Panik kan, panas juga gitu. Cuman ya alhamdulillah makin bisa diredain gitu. Pihak Basarnas dengan imperatif menghimbau seluruh operator kapal untuk waspada terhadap potensi cuaca buruk di perairan Sumatera Barat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.
Pemirsa, pencarian 5 korban kapal terbakar yang diduga hilang di Selat Lombok masih terus berlanjut. Sementara puluhan korban selamat masih dirawat di rumah sakit Patuh Patut Pacu, Lombok Barat. Operasi pencarian dan pertolongan korban insiden terbakarnya kapal penumpang KMP Putri Yasmin di perairan Selat Lombok masih terus dilakukan. Tim SAR gabungan kini fokus pencarian 5 orang penumpang yang diduga masih hilang. Area pencarian pun diperluas hingga 6 mil sampai ke perairan Australia dan Samudra Hindia. Dalam operasi ini, kapal KN SAR Arjuna dan RIB 02 Mataram dikerahkan. Kita lakukan pencarian. Selama masih ada pengaduan, kita tetap melakukan pencarian. Kalau kondisi cuaca memang terpantau secara visual cerah, ya, tapi kondisi awan, ombak di lapangan itu ombak tinggi 3-4 meter. Arus juga, Pak? Arus yang kuat. Sejumlah korban yang berhasil dievakuasi masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Patuh Patut Pacu, Lombok Barat. Dari 24 korban, 16 orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Sementara korban lainnya diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. Rata-rata para korban mengalami beragam kondisi, mulai dari dehidrasi, luka di sekujur tubuh, hingga trauma akibat insiden kebakaran. Salah satunya korban Alvaro, balita 8 tahun yang masih dirawat di rumah sakit. Orang tua sang bayi mengaku sempat khawatir karena sang anak mengalami kesulitan bernafas, namun beruntung berhasil diselamatkan. Besar gitu kan? Iya, kampungnya kan kampung saya juga kampung anak, salah ngambil. Oh, salah ngambil. Ya, ngambilin dia niatnya. Habis itu kecekek lah. Ini juga pemerintah biar tepat. Karena kekecilan itu ya. Saat ini total korban berhasil evakuasi 212 orang. 211 diantaranya selamat dan 1 orang meninggal dunia. Sementara pencarian 5 korban yang dilaporkan hilang akan terus dilakukan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Ngawi, Jawa Timur terbakar. Diduga kebakaran akibat pembakaran sampah. Petugas pemadam kebakaran dan TNI Polri dibantu warga berjibaku memadamkan api yang membakar lapas kelas 2B Ngawi di Jalan Yosudarso, Kota Ngawi, Jawa Timur. Angin kencang dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api menghanguskan seluruh isi bangunan gudang pelatihan musik dan gedung aula pertemuan. Api padam 1 jam kemudian dengan pengarahan 2 unit mobil damkar milik Pemkab Ngawi dan 1 unit mobil pemadam milik Kodim 0805 Ngawi. Tidak ada korban jiwa maupun luka. Kebakaran terjadi jauh dari blok tahanan yang berjumlah 305 napi. Duga sementara api berasal dari pembakaran sampah. Petugas masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aspi Wanar Ainis melaporkan. Informasi berikutnya, pemirsa, jembatan penyeberangan orang di Jalan Gatot Subroto, tepatnya di depan gedung MPR DPR RI, saat ini dalam kondisi prihatin dan tak bisa digunakan. Tangga penghubung JPO tersebut lenyap dan hanya menyisakan rangka besi utama. Ya, fasilitas umum jembatan penyeberangan orang tepatnya di depan kompleks parlemen MPR DPR ini kini tidak lagi dapat difungsikan sebagaimana mestinya. Kondisi JPO sangat memprihatinkan karena seluruh anak tangga penghubung jembatan hilang dari tempatnya. Hanya terlihat rangka besi tulang utama yang tersisa sehingga membuat warga tidak bisa menaiki jembatan tersebut. Sementara itu muncul dugaan bahwa pembongkaran anak tangga JPO berkaitan faktor keamanan serta pencegahan akses massa saat tekad unjuk rasa berlangsung.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara atau RAPBN 2027 beserta nota keuangan dalam rapat paripurna DPR RI Jumat siang. Penyampaian ini berlangsung dalam rangkaian agenda kenegaraan menjelang Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Penyampaian nota keuangan dan RAPBN 2027 ini memberikan gambaran mengenai arah anggaran pemerintahan Prabowo Gibran pada tahun ketiga. Prabowo menyebut RAPBN 2027 fokus pada 8 program kerja prioritas nasional. Rancangan anggaran belanja negara tahun 2027 naik sebesar 254,5 triliun dari APBN 2026, yakni menjadi 4.097,2 triliun rupiah. Pertumbuhan ekonomi tahun 2027 ditargetkan mencapai 6%, naik yang dari sebelumnya 5,4%. Kemudian tingkat kemiskinan serta tingkat pengangguran terbuka ditargetkan turun pada 2027. Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia harus berani menjadi penentu harga untuk komoditas strategis nasional dan menolak jika harganya diatur oleh negara lain. Hal itu disampaikan dalam pidato nota keuangan dan RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen pada Jumat sore. Saya tidak mengerti di mana diajarkan ilmu ekonomi semacam ini. Kita yang punya barang, orang lain menentukan harganya. Saya bertanya kepada wakil-wakil rakyat, mau kita teruskan situasi seperti ini? Emak-emak susah payah membatik, orang lain yang menentukan harga batik yang mau dijual. Luar biasa. Keadaan ini harus berani kita ubah. Saya minta dukungan Dewan Perwakilan Rakyat untuk kita ubah ini. Dan saya katakan di sini, saya yakin saudara-saudara mendukung saya. Kalau mereka tidak mau bayar harga yang kita pasang, nggak usah beli. Lebih baik komoditas itu, nikel itu, timah itu, emas itu, semuanya biar di tanah untuk anak cucu kita. Batu bara kita, gas kita, minyak kita, biar di tanah. Kopi kita, biar kita minum sendiri. Kesal dengan pelaku korupsi MBG, Presiden Prabowo Subianto menyebut mereka biadab. Prabowo juga menilai para koruptor di tubuh MBG adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan. Saya menilai mereka yang mau korupsi dari makan untuk anak-anak ini adalah orang-orang biadab. Ini adalah orang-orang yang tidak pantas kita hormati. Kekesalan Presiden Prabowo Subianto kepada para pelaku korupsi MBG tidak terbendung. Menurutnya, selain tidak pantas dihormati, pelaku korupsi MBG adalah orang-orang biadab. Tidak hanya itu, Prabowo menilai para pelaku korupsi MBG adalah orang-orang yang tidak memiliki nilai kemanusiaan. Menurut saya ini sudah sama sekali tidak ada nilai kemanusiaan. Kemarahan Presiden beralasan, pasalnya program unggulan makan bergizi gratis disusupi para pelaku korupsi. Tidak tanggung-tanggung, pelakunya adalah para petinggi di Badan Gizi Nasional. Mereka adalah Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional, dan dua wakilnya, Sony Sonjaya juga Lodoik Pusung. Ketiganya disebut terlibat praktek jual beli titik dapur MBG hingga penjualan food tray. Belakangan, Kejagung juga menetapkan 4 tersangka lain dari pihak swasta, termasuk 1 orang jenderal polisi. Walaupun disusupi pelaku korupsi, Presiden tidak berhenti melanjutkan program makan bergizi gratis. Presiden lalu melantik Nani Estiang sebagai Kepala BGN baru. Setelah Nani mengundurkan diri, kini Badan Gizi Nasional dinakodai pimpinan baru, yakni Sudaryono. Tim Liputan iNews melaporkan.
Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai 10.293,69 triliun rupiah. Sebagian besar utang pemerintah hingga Juni 2026 berasal dari surat berharga negara yang mencapai 87,11%. Posisi utang pemerintah terus meningkat hingga pertengahan 2026. Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko mencatat utang pemerintah per 30 Juni 2026 mencapai 10.293,69 triliun rupiah atau setara 41,26% terhadap PDB. Posisi tersebut meningkat dibandingkan akhir Maret 2026 yang tercatat sebesar 9.920,42 triliun rupiah. Berdasarkan data DJPPR Kementerian Keuangan, sebagian besar utang pemerintah hingga Juni 2026 berasal dari surat berharga negara yang mencapai 87,11% dengan nilai 8.966,79 triliun rupiah. Sementara itu, utang dalam bentuk pinjaman mencapai 12,89% atau sebesar 1.326,90 triliun rupiah. Meski terus meningkat, rasio utang pemerintah hingga Juni 2026 masih berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yakni sebesar 60% terhadap PDB. Menteri Keuangan RI Purbaya Yudi Sadewa menepis anggapan bahwa pemerintah memburu pengusaha kontrakan terkait pajak penghasilan. Menurutnya terkait pajak kontrakan adalah perlakuan pemungutan pajak penghasilan biasa. Pajak kontrakan itu Nggak ada secara khusus kita akan ngejar kontrakan itu. Biasa aja bisnis siswa. Tapi kan normalnya kalau ada income ya bayar pajak. Itu kan biasa. Cuman kalau kita akan ngejar kontrakan, nggak ada perintah seperti itu. Jadi bukan pajak baru dan bisnis siswa aja gitu. Erupsi Gunung Etna Sisilia, Italia mengeluarkan lava pijar yang mengalir. Informasinya akan hadir usai jeda berikut ini. Setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia pada 10 Agustus, harapan kembali muncul di sebuah area di pusat kota Pereira. Para petugas penyelamat meminta orang-orang yang berkumpul di sekitar lokasi untuk tenang dan hening agar dapat mengidentifikasi suara apapun yang berasal dari bawah reruntuhan. Evakuasi terus berjalan setelah bencana gempa Kolombia. Dengan gestur mengepalkan tangan ke atas, petugas meminta orang-orang untuk tenang dan hening agar dapat mengidentifikasi suara apapun yang berasal dari bawah reruntuhan. Ketika mendengar ada suara, petugas dan warga pun bersorak bahagia penuh harapan. Upaya penyelamatan di Kolombia memasuki fase yang sangat krusial setelah masa kritis 72 jam pertama sejak peristiwa gempa berlalu. Lebih dari 10.000 rumah hancur, 127 bangunan runtuh dan 235 fasilitas kesehatan rusak. Erupsi Gunung Etna Sisilia, Italia mengeluarkan lava pijar yang mengalir. Lava terlihat menuruni lereng gunung berapi dan masih dalam pemantauan ketat otoritas Italia. Nah, pemirsa, ini rekaman drone menunjukkan aliran batuan cair yang terang bersinar di lereng gelap Gunung Etna. Lava yang berapi-api menciptakan kontras dramatis dengan langit malam. Aktivitas erupsi sekali lagi mengubah area puncak menjadi pemandangan alam yang menakjubkan. Etna, salah satu gunung berapi paling aktif di Eropa. Tinggi Gunung Etna sekitar 3.400 meter di atas permukaan laut. Dan selama berabad-abad Etna telah meletus secara berkala. Saat ini gunung berapi tersebut tetap dipantau secara ketat oleh otoritas Italia. Kobaran api mengamuk di pesisir Kroasia. Angin kencang membuat kebakaran hutan dahsyat melaju cepat menuju pemukiman, memaksa lebih dari 1.000 warga dan wisatawan melarikan diri demi menyelamatkan nyawa. Inilah detik-detik mencekam saat api melahap kawasan Omiš di pesisir Kroasia. Api dengan cepat menjalar ke rumah-rumah, sementara asap tebal menyelimuti langit. Angin kencang mempercepat pergerakan si jago merah, membuat warga dan wisatawan
terpaksa menyelamatkan diri. Lebih dari 1.000 orang dievakuasi dari kawasan yang terancam. Petugas masih berjibaku menangani asap dan titik-titik api yang masih membara. Di wilayah lain, api besar juga mengamuk di Semenanjung Peliesats. Angin kencang membuat api dengan cepat menyeberangi perbukitan, melahap padang rumput, semak belukar hingga hutan pinus. Sekitar 150 petugas dan pesawat pemadam diterjunkan untuk menghentikan laju kebakaran. Pihak berwenang bahkan menyiapkan rencana evakuasi jika api terus mendekat ke permukiman. Kebakaran ini terjadi di tengah gelombang panas dan kondisi kering yang melanda sejumlah wilayah Eropa. Tiongkok kembali dilanda bencana banjir besar. Hujan deras selama berhari-hari merendam sejumlah wilayah dan membuat ribuan warga terpaksa dievakuasi. Beginilah kondisi sejumlah wilayah di Tiongkok setelah diguyur hujan deras selama berhari-hari. Lahan pertanian terendam, sungai meluap, dan jalanan berubah menjadi genangan air. Kendaraan terlihat berusaha menerobos banjir, sementara warga menyeberangi arus air untuk menyelamatkan diri. Petugas darurat diterjunkan untuk melakukan evakuasi dan menyalurkan bantuan kepada warga terdampak. Hujan deras ini terjadi setelah sisa-sisa topan dolphin bergerak ke daratan dan berinteraksi dengan sistem cuaca lain. Kondisi tersebut memicu hujan lebat di sejumlah wilayah Tiongkok bagian tengah dan timur. Otoritas Tiongkok ini berlomba dengan waktu untuk menyelamatkan warga dan mengendalikan dampak banjir yang terus meluas. 2 orang utan Sumatera, Chapa dan Chafa, mengenakan baju lengan panjang untuk menghalau udara dingin musim panas yang jarang terjadi di kebun binatang Moskow, Rusia. Ya, inilah aktivitas orang utan yang nampak sedang pakai kaos ya pemirsa. Dia berjalan-jalan di sekitar kandang dan memakan buah saat angin dingin bertiup melewati ibu kota Moskow. Chafa mengenakan sweater kekinian bergambar penguin, sementara ibunya Chapa memilih rompi rajut polos. Orang utan Sumatera hidup di hutan hujan Asia Tenggara dan primata ini berada di ambang kepunahan di alam liar selama 75 tahun terakhir. Populasinya telah menurun sekitar 4 kali lipat. Ketegangan kembali memanas di tepi barat. Sejumlah aktivis dari berbagai negara berupaya menerobos blokade tentara Israel di kota Kusra demi mengirimkan bantuan untuk warga Palestina dan tim medis. Para aktivis berjalan menuju sejumlah rumah yang disebut berada dalam pengepungan di kawasan Ras Al Ain, Kusra, tepi barat. Mereka membawa makanan dan air, serta membentangkan spanduk yang menyerukan penghentian kekerasan dan teror pemukim. Namun, aksi solidaritas ini terhenti saat para aktivis berhadapan dengan tentara Zionis Israel. Pasukan Israel berdiri di depan sebuah rumah sebelum mendorong para aktivis menjauh dari lokasi. Para aktivis menyebut warga di dalam rumah telah terjebak selama sekitar 1 pekan dan kesulitan memperoleh kebutuhan dasar. مش بس منعنا الاكل والمي، حتى في طاقم طبي لمنعنا حتى يفوت. اذا انتم شايفين هاي مش اول مره ولا اخر مره المستوطنين بيعتدوا على اهالي في القرى الفلسطينيه، يعني اكثر من مره. احنا اليوم جينا ندعم، بس بدناش صوتنا يضل هون في كسرى، بدنا صوتنا يوصل لاعلى مستويات وابعد الحدود حتى ما وراء البحار. Media Palestina melaporkan sekitar 15 warga termasuk 2 anak berada dalam kondisi kemanusiaan yang memprihatinkan. Militer Israel belum memberikan tanggapan atas insiden ini.